Halo, selamat datang. Kita semua sering lihat kan ada pemimpin yang biasa-biasa aja, tapi ada juga yang benar-benar luar biasa. Apalagi di tengah perubahan Indonesia yang super cepat kayak sekarang. Nah, hari ini kita nggak akan ngomongin teori yang jelimet. Anggap aja kita lagi siap-siap mau ngisi kotak perkakas buat para pemimpin modern. Yuk kita mulai. Tapi ini bukan pertanyaan buat di ruang kelas loh. Jawaban dari pertanyaan ini tuh bisa nentuin arah masa depan negara kita, kelangsungan bisnis, bahkan keharmonisan di lingkungan terkecil kita. Jadi, apa sih sebetulnya alat yang paling kita butuhin buat memimpin di era yang serba berubah ini? Oke, jadi lupakan dulu deh textbook yang tebel-tebel itu. Bayangin, kita ini lagi nyiapin satu set kotak perkakas yang isinya lengkap banget. Kenapa? Soalnya, kepemimpinan itu bukan resep masakan yang tinggal diikutin. Ini tuh seni. Seni milih alat yang pas buat situasi yang pas. Yuk, kita isi kotak perkakas kita bareng-bareng. Oke, setiap kotak perkakas yang keren pasti punya alat-alat dasarnya kan? Nah, inilah fondasinya. Perkakas inti yang jadi andalan kita. Mau situasinya kayak gimana pun. Coba kita lihat, apa aja sih isinya? Pertama, kita bedain dulu dua gaya dasar ini. Di satu sisi ada gaya transaksional. Ini mirip banget sama transaksi jual-beli. Kamu kerjain A, kamu dapat B. Efektif? Iya, tapi ya cuma sebatas itu aja. Nah, di sisi lain ada gaya transformasional, yang gak cuma ngasih imbalan, tapi juga ngasih makna. Ini soal gimana caranya menginspirasi tim buat percaya sama tujuan yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Nah, ini dia perkakas andalan kita yang pertama. Pemimpin transformasional itu ibaratnya kayak arsitek. Mereka nggak cuma nyuruh, pasang bata di situ, tapi mereka nunjukin gambaran besar gedungnya. Bikin setiap orang di timnya merasa bangga jadi bagian dari sebuah mahakarya. Keren kan? Dan jangan kira ini cuma konsep di awang-awang ya. Di Indonesia alat ini kepake banget. Mulai dari ngeyakinin ibu-ibu pemilik warung buat pakai QRIS, dorong birokrat buat melayani lebih baik, sampai membangkitkan lagi semangat tim yang lagi loyo. Semuanya butuh sentuhan transformasional. Alat kita berikutnya ini ibarat kompas moral, kepemimpinan etis. Tanpa ini, semua alat canggih tadi bisa salah arah. Ini bukan soal jadi populer, tapi soal punya integritas. Kenapa? Karena kepercayaan itu aset paling berharga. Dan kalau udah rusak, bangunnya lagi setengah mati. Coba deh bayangin, apa jadinya kalau kita nggak percaya lagi sama bank tempat kita nabung? Atau sama pemerintah yang bikin aturan? Wah, bisa kacau balau. Kepemimpinan etis inilah yang jadi lem perekatnya. Fondasi yang nggak kelihatan tapi menopang semuanya. Zaman kan berubah terus ya, kadang-kadang kayak nggak pakai ngetok pintu dulu. Nah, alat kita berikutnya, kepemimpinan adaptif, ini tuh papan selancar kita. Tujuannya bukan buat ngelawan ombak perubahan, tapi justru buat lihai menungganginya, mengubah tantangan jadi peluang. Perkakas inti terakhir kita ini mungkin yang paling kekinian, kepemimpinan bersama. Udah lupain deh gambaran pemimpin tunggal yang duduk di Menara Gading. Bayangin, ini kayak tim lari estafet. Tongkat kepemimpinan itu bisa dioper ke siapa aja yang paling jago di lintasannya. Ini soal memaksimalkan potensi semua orang, bukan cuma satu orang. Oke, perkakasnya udah kita kumpulin. Tapi gimana sih cara kerjanya? Nah, sekarang kita bakal coba bongkar mesinnya. Kita intip mekanisme psikologis di baliknya. Apa sih yang bikin alat-alat ini benar-benar ampuh? Prinsip pertama di balik mesin ini sebetulnya simple banget, timbal balik. Anggap aja ini kayak hukum alam dalam hubungan antar manusia. Kamu nggak bisa dong minta terus-terusan tapi nggak pernah ngasih. Pemimpin yang hebat itu paham kalau mau dapat komitmen, mereka harus investasi duluan. Kasih kepercayaan, dukungan, dan rasa hormat. Nah, lihat deh siklusnya. Semuanya itu dimulai dari si pemimpin. Mereka lah yang menanam lebih dulu dengan ngasih dukungan dan kepercayaan. Hasilnya, timnya bakal memanen kinerja dan komitmen yang luar biasa. Ini tuh kayak efek bola salju kebaikan yang makin lama, makin besar. Mekanisme kedua ini soal keseimbangan. Coba bayangin ada sebuah timbangan. Di satu sisi ada semua beban pekerjaan, target, deadline, tekanan. Nah, di sisi lain harus ada penopangnya. Dukungan dari atasan, pelatihan yang cukup, kebebasan berkreasi. Kunci dari tim yang sehat dan produktif itu, ya ada di seimbangnya timbangan ini. Nah, ini dia bedanya. Kelihatan banget kan? Kalau tuntutannya tinggi tapi sumber dayanya minim, hasilnya ya burnout, kelelahan mental. Tapi begitu tuntutan yang sama diimbangi dengan sumber daya yang kuat, kayak dukungan dari pemimpin, disitulah keajaiban terjadi. Stres berubah jadi motivasi, dan tekanan justru jadi pemicu performa puncak.
Oke, kotak perkakas kita udah penuh sama alat-alat canggih dari seluruh dunia. Tapi, mau pakai alat-alat ini di Indonesia, itu butuh sentuhan khusus. Nah, ini dia bagian terpentingnya, bumbu lokal atau saus rahasia yang nentuin apakah alat-alat ini bakal efektif atau malah jadi tumpul. Disinilah bedanya. Mungkin di negara lain, keputusan bisa datang dari satu orang di puncak. Tapi di Indonesia, kita punya musyawarah mufakat yang udah mendarah daging. Ini bukan soal siapa yang paling kuasa, tapi soal gimana caranya kita bisa nemuin keputusan terbaik bareng-bareng. Jadi, ininya begini. Kita nggak bisa seenaknya copy-paste gaya kepemimpinan dari luar. Itu sama aja kayak nyoba nanam pohon apel di iklim tropis. Pohonnya mungkin sama, tapi tanah dan cuacanya beda. Alatnya boleh sama, tapi cara kita pakainya harus disesuaikan dengan tanah budaya Indonesia. Terus cara praktisnya gimana? Pertama, manfaatkan semangat gotong royong yang emang udah jadi kekuatan kita. Kedua, ingat, dalam budaya kita itu seringkali lebih kuat daripada saya. Dan ketiga, yang paling penting, coba deh dengarkan para pemimpin informal di sekitar Anda. Merekalah yang paling tahu denyut nadi di lapangan. Nah, setelah kita mengisi penuh kotak perkakas kita, sekarang waktunya buat merangkai semuanya. Mari kita lihat gimana caranya kita bisa nyusun cetak bilu kepemimpinan yang nggak cuma efektif, tapi juga otentik buat diri kita sendiri di dalam konteks Indonesia. Coba ingat lagi kotak perkakas kita. Pemimpin yang hebat itu bukan orang yang cuma punya satu alat, misalnya palu, terus nganggap semua masalah itu paku. Bukan. Pemimpin sejati itu kayak seorang seniman, seorang tukang yang ahli, yang tahu persis kapan harus pakai obeng, kapan harus pakai gergaji, dan kapan cukup dengan sentuhan halus. Kuncinya itu fleksibilitas dan kepekaan sama konteks. Sebagai penutut, saya mau ngajak Anda buat lihat sekeliling, di kantor Anda, di komunitas, atau bahkan di keluarga. Siapa sih orang yang lagi bawa perubahan, yang lagi membangun kepercayaan, dan ngebantu orang lain buat beradaptasi? Setelah kita ngisi kotak perkakas ini bareng-bareng, sadarilah bahwa pemimpin berikutnya itu bisa jadi adalah Anda.